Yuk teman-teman yang sibuk belajar Al-Quran dengan Agus Al-Husna. Oke teman-teman semuanya, hari ini Sabtu malam minggu, tepatnya jam 10 malam di hari Sabtu. Kita sharing-sharing yuk mengenai gimana sih caranya biar kita itu konsisten gitu ya dalam mempelajari Al-Quran. Nah teman-teman semuanya, mungkin teman-teman pernah merasakan bahwa semangatnya dapat gitu ya. Kemudian ketika misalkan teman-teman itu melihat postingan siapapun dari ustadznya, oke ya, kemudian teman-teman melihat itu dan kemudian menjadi cambuk untuk kemudian bergerak, kemudian action gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, dari rekan-rekan dakwah di dunia sosial media itu merupakan salah satu dari sumber-sumber hidayah yang kita bisa akses, ya enggak? Nah, maka dari itu teman-teman semuanya, maka kita harus mengoptimalkan nih dari sisi pribadi kita nih. Saat kita sudah semangat, kemudian lalu apa gitu ya? What next gitu ya? Setelah kita semangat, kemudian kajian yang seperti apa yang harus kita ikuti? Mungkin itu dulu teman-teman pertanyaannya ya. Nah, ini adalah jawaban simpel saya ketika teman-teman kemudian semangat. Apa yang harus kita gali lebih dulu teman-teman ya? Apakah kita ikut kajian-kajian yang tematik yang sifatnya adalah memboosting diri atau mungkin meningkatkan kualitas ruhiyah kita, semangat-semangat motivasi untuk selalu beribadah yang mahdhah gitu ya, sholat, puasa, dan lain-lain, atau mungkin ibadah-ibadah sunnah kita tingkatkan, atau kemudian interaksi dengan kita dengan Quran, interaksi Al-Quran dengan kita tingkatkan, atau mungkin interaksi Quran dengan kita yang seperti apa yang ingin kita tingkatkan, apakah membacanya, apakah kemudian menghafalnya, apakah kemudian mentadabburinya, mengikuti kajian-kajian tafsirnya, tafsir-tafsir yang tematik atau macam-macam. Itu bebas teman-teman. Nah, hanya saja mungkin spesifik yang sekarang ini karena saya kaitannya dengan Al-Quran, maka ketika teman-teman terketuk hati untuk lebih berinteraksi dengan Al-Quran, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagian mana dulu yang harus kita bidik gitu ya teman-teman ya. Nah, ada yang kemudian berangkat dari ingin menjadi Quran reciter. Mantap nggak teman-teman? Bahkan ada di luar sana yang kemudian orang tua nih, para orang tua nih, kepingin anak-anaknya itu seperti Ustadz Muzamil Hasballah. Wih, keren ya. Yang kemudian bisa mempunyai otak Jerman tapi hati Mekah. Wah, cakep teman-teman semuanya. Atau kepingin mempelajari surah dari Al-Quran. Kemudian ini pasti nanti mungkin salah satu ustadznya mungkin ya, Al-Mukarram, Ustadz, misalkan Ustadz Nur Ihsan Jundullah, atau misalkan Ustadz Budi Ashari, misalkan yang kuat dengan sirah-sirahnya. Itu keren sekali teman-teman. Atau bukan mempermudah, tapi mentajamkan fasahatul lisannya. Wah, Masya Allah, so-nya, a-nya gitu ya, sh-nya kemudian diperkuat teman-teman. Teman-teman bisa melihat siapa ya, Ustadz Mudah dari, kalau nggak salah IG-nya Imamen teman-teman. Teman-teman silahkan cari aja. Itu beliau dari SIF ya teman-teman ya, salah satu imam muda yang bagus sekali, yang beliau di IG-nya saya melihat menjelaskan bagaimana dengan secara mudah mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dengan fasoha yang benar. Masya Allah teman-teman, coba teman-teman follow gitu ya teman-teman ya. Atau kemudian inspirasi-inspirasi semangat-semangat dari kandungan Al-Quran bisa menggunakan Ustadz Muhammad Elfandi. Itu juga bagus teman-teman, keren sekali. Nah,
teman-teman semuanya berangkat dari itu semua, teman-teman bisa memilih jalur yang mana. Tapi kemudian teman-teman pada intinya adalah dari jalur manapun itu kita hakikatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana kita berinteraksi lebih dekat dengan Allah. Jangan sampai ketika kita belajar malah kemudian berubah fokus. Apa? Belajar tapi ujung-ujungnya nanti untuk membuat konten. Satu, belajar ujung-ujungnya untuk membuat konten. Atau nomor dua, kita belajar ujung-ujungnya malah untuk nyalahin orang lain. Malah buat debat dengan orang lain. Menganggap orang lain gak ngerti dan kita ingin segera memaafkan. Ini yang benar, ini yang benar, ini yang salah. Jangan sampai pilih yang ini aja atau yang ini. Saya gak tahu. Itu teman-teman semuanya. Yang pertama tadi itu cukup cukup marak sekarang. Belajar, jadi hijrah, kemudian setelah tahu kemana hijrahnya, belajar, membuat konten. Mantap. Tapi nanti nggak dalam, teman-teman. Tujuannya kan awal ya. Interaksi dengan Allah nih. Saat buat konten, hati kita kering nggak? Itu pertanyaannya sih. Hati kita kayak gimana nih? Apakah setelah kita buat konten lebih tenang gitu ya? Lebih merasa kurang gitu ya? Lebih malu kepada Allah? Atau malah Ustadz nih, gua nih, ntar lagi diundang. Wah, gitu tuh. Itu cobaan. Boleh jadi itu fitnah dalam hati kita, teman-teman. Orang lain nggak tahu. Kita dan Allah yang tahu. Termasuk saya, teman-teman. Kadang-kadang dilema, membuat konten nggak ya? Membuat konten nggak ya? Gitu. Itu yang menjadi problem. Nomor dua, tadi teman-teman ya. Belajar tapi untuk nyalain orang lain. Kita nggak sadar kita nyalain, tapi bagaimana kita memaksakan pikiran kita ke orang lain itu sudah termasuk usaha untuk membuat orang lain paham dan ujung-ujungnya dapat dan ujung-ujungnya orang lain salah. Boleh jadi kita yang salah. Boleh jadi, teman-teman. Nah, maka mari teman-teman berangkat dari tujuan dan output. Tujuannya adalah bagaimana kita dekat dengan Allah, lebih berinteraksi dengan Allah. Dikit-dikit ketika misalkan wallahu sami'un alim dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui, kita berdampak gak kepada apa yang kita dengarkan dan apa yang kita lakukan? Karena Allah maha mendengar. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Itu kita yakin gak kalau Allah meliputi apa yang ada di muka bumi ini? Jangan-jangan kita bergantung dengan subscribe and like and comment gitu, teman-teman ya. Jangan-jangan kita seperti itu. Nah, itu sedikit teman-teman untuk motivasi teman-teman ya, bahwa goal adalah kita interaksi dengan Allah. Gimana? Ya dekat dengan Quran. Dengan cara apa? Ya ngerti apa yang dibaca. Boleh jadi nanti didekati dengan maqamat, dengan fashatul lisan, dengan sejarah, dengan inspirasi-inspirasi, dengan tafsir. Masya Allah. Mudah-mudahan di Sabtu malam ini kita lebih bagus lagi ya. Nah, teman-teman, saya mengajak untuk teman-teman mulai gabung lagi dengan saya di grup. Saya siapkan grupnya, teman-teman ya. Tapi teman-teman isi dulu linknya. Saya insya Allah nanti akan membuat grup. Teman-teman bisa akses ke bit.ly/makomatchannel. bit.ly/makomatchannel. Teman-teman di sana nanti mengisi data sebelum masuk ke kelas, karena saya harus tahu dulu data teman-teman. Data saya buat privasi, janji saya nggak akan menjual ataupun macam-macam. Itu data pribadi saya orang bertanggung jawab karena saya berusaha untuk dekat dengan Al-Quran. Teman-teman isi kemudian masuk di grup, saya akan hubungi teman-teman, akan saya masukkan ke grup.
Kita akan belajar bareng-bareng di sana. Saya akan membantu teman-teman untuk bisa belajar Al-Quran, baik mulai dari nol, curhat-curhatan, sampai persiapan jadi imam Ramadan tahun depan, sampai mahir apa yang saya punya, kemudian saya bagi semua ke teman-teman. Ya teman-teman ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agus Al-Husna.